Langkah 1, berjalan menggunakan sepeda bersama dua temanmu untuk pergi ke warnet. Namun temanmu yang gak sabaran membentak kalian karena terlalu lambat jalannya untuk tiba ke warnet. Karena gak sabaran, dia pun ngebut sendiri. Tapi tak lama kemudian dia terjatuh dan kakinya terluka sedikit. Makanya jadi orang tuh harus punya sabar. Kalian pun menolong temanmu yang terjatuh. Kamu menyuruh teman gak sabaran ini buat pulang karena kaki dia luka. Tapi dia ngambek mau ikutan main ke warnet. Kalian berdua merasa ya sudahlah. Maka kalian mengantar teman gak sabaran ini buat main ke warnet. Langkah 2, kalian tiba di warnet. Sebelum masuk, teman gak sabaranmu udah main masuk aja. Pelan-pelan woi, nanti tambah parah luka. Tapi nahas, karena dia terlalu keras kepala untuk pelan-pelan, dia terjatuh pas baru masuk ke dalam ruangan. Ini membuat semua orang warnet terkejut dengan teriakan sakit teman gak sabaran, karena lukanya makin parah. Teman gak sabaranmu akhirnya tetap ikutan main ke warnet, dan dia bermain dengan terburu-buru tapi kalian santai. Langkah 3, nikmati masa warnet kalian. Kamu menyuruh temanmu yang masih bermain warnet ini untuk pulang, tapi dia menolak untuk pulang karena dia ingin menginstal salah satu game. Game yang akan dia install ternyata berbayar, oleh karena itu dia memilih untuk membajak. Secara mendadak kamu melarang temanmu untuk membajak game itu, tapi karena keras kepala, maka ia mendorongmu hingga jatuh ke lantai. Membajak game itu sama sekali tidak berbahaya apalagi merugikan developer itu sendiri, kata temanmu bersikeras. Mendengar keributan, pemilik warnet mendukung pendapatmu, dan ia juga melarang temanmu itu untuk tidak membajak game, makanya nabung. Lo juga sama aja, pemilik warnet juga terjatuh ke lantai, dan temanmu itu akhirnya berhasil membajak suatu game lalu ia memainkan sepuasnya. Sebelum tidur, kamu berbicara kepada temanmu ini mengenai teman kita yang gak sabaran itu. Namun, saat kalian berbicara, teman kalian yang gak sabaran itu mengamuk sambil tendang-tendang pintu buat pergi ke warnet malam-malam. Kalian berdua terkejut, dan menahannya. Dan kamu pun membujuk temanmu ini buat main di komputer atau laptop punya kalian daripada keluar warnet malam-malam. Langkah 4, berikan salah satu komputer dan laptop kalian berdua, dan dia pun sangat senang tandanya dia bisa memainkan game sepuas-puasnya. Kalian merasa misi kalian berhasil menenangkan teman gak sabaran kalian yang meresahkan itu. Tiba-tiba, terdengar suara pecah dan kerusakan dalam kamar. Ternyata, komputer dan laptop kalian dirusak dan dihancurkan oleh dia. Kata dia, komputer sama laptopnya terlalu kentang buat mainin game. Kalian sama sekali tidak percaya, mana mungkin komputer dan laptop kalian itu kentang. Malahan RAM dan dimiliki komputer 32 GB dan laptop 64 GB, dan hal itu sudah cocok buat gaming. Kamu melakukan sebuah pembuktian, dengan kembali memakai laptop yang terjatuh ke lantai, kalau laptopnya itu cocok buat gaming. Tuh lihat, gak ngelag berarti gak kentang, orang RAM laptopnya 64 GB, katamu. Tapi teman gak sabaran kalian bersikeras, meski 64 GB kok sedikit ngelag, katanya. Yaitu karena lo gak sabaran, jadi manusia tuh minimal punya sikap sabarlah. Karena dia keras kepala, maka dia pun dipukul kepalamu sampai benjol. Sabar itu gak guna. Karena dia udah gak tahan, maka dia pun paksakan diri pergi ke warnet malam-malam. Tapi untungnya, temanmu yang satu lagi menyenggol kaki dia pakai kakinya, karena dia menolak dia buat pergi ke warnet malam-malam. Karena dia gak bisa diam, maka teman ini melakban dia supaya dia bisa tetap di rumah sampai pagi. Jangan ngebut-ngebut woi. Lagi-lagi teman kalian yang gak sabaran itu ngebut di jalan demi warnet dan mengabaikan rambu lalu lintas selama di jalan. Ini gak bisa dibiarin, kalau dia gak disiplin bisa bahaya tuh, kata temanmu ini. Maka kalian pun gercep demi memperhatikan teman kalian yang gak sabaran itu selama perjalanan. Kalian terkejut, di depan ada perlintasan kereta api menutup dan terdengar kereta akan melintas tapi teman gak sabaran kalian tetap gas. Langkah 5, tarik badannya dari sepeda.
membawa teman gak sabaran ini ke warnet, dan dia langsung main masuk aja sampai OB di depan pintu jatuh karena kesenggol saat dia mau masuk. Kali ini kalian tidak bermain bersama teman gak sabaran kalian itu, melainkan temanmu ini berpendapat ada apa yang salah dengan dirinya. Sebelum dia mengenal warnet, dia tidak seperti sekarang. Dulu itu dia sangat senang bermain game di rumah, kata temanmu. Saat temanmu ini berbincang, tiba-tiba ada suara keributan di dalam warnet. Ternyata, keributan itu teman kalian yang gak sabaran itu memukul petugas warnet yang sedang memperbaiki komputer warnet bagian dia, karena saat ini komputer dia sedang mati total gegara virus dari hacker. Temannya ini dengan teriak, "Cepetan bang, udah gak sabar nih." Tapi saat petugas menyuruh dia buat bersabar, dia malah mencekik leher petugas dan mengakui sabar itu gak penting. Kamu berusaha untuk menghentikan temanmu, tapi terpleset lantai licin pas mau ke sana. Karena udah bener-bener gak sabaran, maka dia pun menyalakan komputernya tapi gak nyala karena sudah mati total. Maka dia ngamuk sampai tendang casing komputer dan berteriak, "Ah, sabar melulu." Akibat menyalakan paksa, sehingga 4 korban tewas termasuk teman kalian ini. Langkah 6, teman kalian yang tewas sebab ledakan langsung dilarikan ke rumah sakit secepatnya. Kalian pun membuntuti ambulan hingga menuju rumah sakit dengan kecepatan tinggi, supaya teman kalian. Tiba-tiba, pintu belakang mobil ambulan terbuka karena kurang rapat, lalu teman kalian jatuh dan terguling ke jalur arah kiri. Langkah 7, biarkan kalian yang membantu teman gak sabaran itu terguling di jalan ini. Tapi, karena jalan ini terkesan curam, teman kalian terguling semakin cepat dan semakin sulit untuk didapati. Langkah 8, akhirnya kalian menemukan teman kalian di sebuah hutan, dan dia ditemukan hanyut di sungai. Tiba-tiba terdengar suara teriak mengagetkan, ternyata itu 2 petugas ambulan yang datang terguling sampai sini. Kalian memberitahu mereka kalau teman kalian hanyut di sungai sana, dan sekarang kita akan menolong teman gak sabaran itu supaya bisa sampai ke rumah sakit. Lalu jelas, saat kalian semua turun ke sungai, kalian bisa mengingat kalau ledakan komputer dari teman kalian memiliki daya sinar listrik yang amat tinggi. Moral dalam insiden, kematian selalu memilih orang yang tidak sabaran sebagai panutannya. Beruntunglah bagi orang yang selalu bersabar dalam kondisi apapun.